Pernahkah Anda melihat seseorang yang sudah memiliki segalanya, namun tetap merasa kurang? Pertanyaan besarnya adalah, kenapa orang serakah selalu kalah, bahkan saat mereka tampaknya sedang menang? Hari ini kita akan masuk ke dalam gang-gang sempit Baghdad, di mana seorang pria bernama Abu Nawas sedang memperhatikan sebuah fenomena yang jauh lebih berbahaya daripada wabah penyakit. Ini bukan sekedar cerita tentang tawa, melainkan tentang cermin yang diletakkan Abu Nawas di depan wajah kita semua. Selamat datang dalam sebuah perjalanan mengungkap rahasia menjatuhkan keserakahan dengan kebijaksanaan murni. Suasana kota Baghdad kala itu sedang mendidih, bukan karena cuaca, tapi karena sebuah pengumuman besar dari istana Baginda Raja Harun al-Rashid. Sang raja, yang kadang-kadang suka menguji mentalitas rakyatnya, mengumumkan sebuah sayembara yang terdengar seperti mimpi bagi setiap orang miskin maupun kaya. Siapapun boleh memiliki tanah sebanyak yang ia inginkan, begitu bunyi titahnya. Namun, ada satu syarat tunggal yang akan menjadi jebakan mematikan bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Abu Nawas berdiri di pojok pasar, bersandar pada pilar tua, mendengarkan setiap kata dengan tatapan yang sangat dalam. Aturannya sederhana, namun sangat menggoda bagi siapapun yang haus akan harta. Peserta hanya perlu berlari atau berkuda dari titik start saat matahari terbit dan harus kembali ke titik yang sama sebelum matahari terbenam. Tanah yang berhasil mereka kelilingi akan menjadi milik mereka selamanya, sah secara hukum kerajaan. Bayangkan, hanya dalam satu hari, seorang pengemis bisa menjadi tuan tanah terkaya di seantero negeri. Kerumunan itu mulai gaduh, mata mereka berkilat-kilat membayangkan emas dan kekuasaan yang bisa mereka genggam hanya dengan modal keringat satu hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang menonjol karena ketenangannya yang janggal. Abu Nawas tidak tampak bersemangat. Dia tidak sedang melakukan pemanasan, apalagi menyiapkan kuda tercepat. Dia hanya memperhatikan, seolah sedang menonton sebuah drama komedi yang berakhir tragis sebelum dimulai. Banyak orang mengejeknya, menganggapnya malas atau bodoh, karena melewatkan kesempatan emas ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan rahasia besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik kebaikan hati sang raja. Lalu muncullah tokoh antagonis kita hari ini, seorang saudagar kaya yang dikenal sebagai Tuan Kikir. Meskipun sudah memiliki ribuan hektar kebun kurma, matanya masih tampak lapar saat mendengar pengumuman itu. Dia membawa kuda terbaiknya, memberinya makan protein paling mahal, dan bersumpah akan mengelilingi setengah dari wilayah kerajaan dalam sehari. Bagi Tuan Kikir, ini bukan sekedar lomba. Ini adalah pembuktian bahwa dunia ini milik mereka yang paling berambisi. Dia melirik ke arah Abu Nawas dengan tatapan meremehkan, seolah berkata bahwa kebijaksanaan tidak akan bisa membeli satu jengkal tanah pun. Fajar tiba dan jenderang perang, atau lebih tepatnya jenderang keserakahan, dipukul dengan keras. Ratusan orang berlari sekencang mungkin, menyebar ke segala arah seperti semut yang menemukan gula. Tuan Kikir melesat paling depan, memacu kudanya tanpa ampun, matanya tertuju pada cakrawala yang jauh. Dia tidak melihat keindahan padang pasir atau sapaan penduduk desa. Dia hanya melihat garis-garis imajiner dari tanah yang akan menjadi miliknya. Disinilah pemicu konflik dimulai, di mana batas antara kebutuhan dan keinginan mulai memudar di bawah terik matahari. Mari kita fokus pada Abu Nawas sejenak. Apa yang dia lakukan? Apakah dia diam saja? Ternyata tidak. Abu Nawas berjalan pelan, sangat pelan, ke arah yang berbeda dari kerumunan. Dia hanya berjalan beberapa ratus meter dari garis start, lalu duduk di bawah pohon kurma yang rindang. Dia mengeluarkan bekal airnya, menikmati semilir angin, dan mulai memperhatikan para peserta dari kejauhan. Dia tidak ikut permainan, karena dia tahu bahwa permainan itu sendiri dirancang untuk menghancurkan mereka yang tidak tahu kata cukup. Waktu terus berjalan, dan matahari mencapai puncaknya di tengah langit. Tuan Kikir sudah mencapai titik yang sangat jauh, titik di mana dia seharusnya berbelok untuk mulai kembali agar sampai sebelum matahari terbenam. Namun, saat dia melihat lembah hijau di depannya, nafsunya berbisik. Sedikit lagi, satu bukit lagi,
dan kamu akan jadi raja tanah. Dia mengabaikan rasa haus yang mencekik dan napas kudanya yang mulai berat. Keserakahan memiliki sifat unik. Dia adalah fata morgana yang membuat tujuannya selalu terasa selangkah lagi, padahal batas kemampuan kita sudah terlewati. Kini kita masuk ke fase analisis. Mengapa Abu Nawas tidak ikut berlari? Dia memahami sebuah prinsip yang sering kita lupakan di zaman modern. Permainan yang tidak bisa kita menangkan adalah permainan yang harus kita hindari. Abu Nawas melihat bahwa sayembara ini bukan tentang pemberian tanah, melainkan tentang pengujian batas fisik manusia melawan ego mereka sendiri. Raja Harun al-Rashid tahu betul bahwa tidak ada manusia yang merasa puas, dan keserakahan akan membuat mereka lupa bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas. Abu Nawas memilih untuk tidak diperbudak oleh aturan yang dirancang untuk menjatuhkannya. Sore hari tiba, bayang-bayang mulai memanjang. Orang-orang yang sadar mulai berbelok arah, tertatih-tatih kembali ke garis start dengan sisa tenaga yang ada. Banyak yang melepaskan harta yang mereka incar demi keselamatan nyawa. Namun tidak dengan Tuan Kikir. Kudanya akhirnya tumbang, mati karena kelelahan di tengah padang gersang. Bukannya berhenti, Tuan Kikir malah mulai berlari dengan kaki telanjangnya. Dia membuang bajunya, membuang airnya, membuang segalanya hanya agar bisa bergerak lebih cepat. Dia sudah gila oleh angka-angka hektar tanah di kepalanya. Konspirasi di balik permainan ini mulai terungkap. Sayembara itu adalah cermin dari kehidupan kita sendiri. Seringkali kita mengejar karier, uang, dan status hingga kita lupa jalan pulang ke diri kita sendiri. Permainan itu sendiri adalah jebakan karena ia tidak memberikan batas akhir yang jelas kecuali kematian atau kegagalan. Orang serakah tidak bisa berhenti karena mereka tidak memiliki rem internal. Mereka terus memacu diri sampai mesin kehidupan mereka rusak secara permanen. Dan itulah yang sedang terjadi pada Tuan Kikir saat cakrawala mulai memerah. Matahari tinggal separuh di ufuk barat. Titik start sudah terlihat di kejauhan, di mana Raja dan Abu Nawas menunggu. Tuan Kikir melihat kerumunan itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Kakinya berdarah, paru-parunya terasa seperti terbakar api. Dia hanya butuh beberapa puluh meter lagi. Dia membayangkan dirinya duduk di singgasana tanah barunya, dihormati semua orang. Ironisnya, di saat dia paling merasa akan menang, disitulah kehancuran sebenarnya sedang menjemputnya dengan tangan terbuka. Klimaks pun terjadi. Dengan satu teriakan terakhir yang parau, Tuan Kikir berhasil menyentuh garis start tepat saat sinar matahari terakhir menghilang. Dia tersungkur di depan kaki Baginda Raja. Semua orang bersorak, menyangka dia telah memenangkan tanah yang luar biasa luasnya. Namun, sorakan itu tiba-tiba berhenti. Tuan Kikir tidak bergerak. Wajahnya membiru, dan tangannya yang tadi mencengkram tanah perlahan-lahan melemas. Dia telah mencapai tujuannya, tapi dia kehilangan nyawanya untuk mencapainya. Dia menang dalam hitungan luas tanah, tapi kalah dalam hitungan hidup. Raja menoleh ke arah Abu Nawas dan bertanya dengan nada sedih. Abu Nawas, lihatlah pria ini. Dia telah memenangkan begitu banyak tanah. Sekarang, berapa banyak tanah yang sebenarnya dia butuhkan? Abu Nawas bangkit dari duduknya, membersihkan gamisnya dari debu, dan berjalan mendekati jasad Tuan Kikir. Di saat itulah, sebuah kebenaran pahit terucap. Kebenaran yang membuat seluruh hadirin terdiam 1000 bahasa. Kebenaran yang menjadi inti dari rahasia Abu Nawas dalam menjatuhkan orang serakah. Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan mulai menggali garis di tanah, tepat di sekitar tubuh Tuan Kikir. Dia menggali lubang sepanjang 2 meter dan lebar 1 meter. Baginda, kata Abu Nawas dengan suara tenang namun berwibawa. Pada akhirnya setelah semua larian dan pengorbanan ini, inilah jumlah tanah yang dia butuhkan. Hanya 2 meter untuk tempatnya beristirahat selamanya. Selebihnya,
Selebihnya adalah beban yang dia bawa ke liang lahat tanpa pernah bisa dia nikmati. Penyelesaian cerita ini sungguh menusuk kalbu. Raja Harun al-Rashid memerintahkan agar seluruh tanah yang dilewati Tuan Kikir dikembalikan ke kas negara untuk membantu rakyat miskin, karena pemiliknya sudah tidak ada lagi. Abu Nawas, yang tadi hanya berjalan beberapa ratus meter, justru mendapatkan penghargaan dari raja karena kebijaksanaannya. Dia tidak perlu berlari sampai mati untuk mendapatkan kehormatan. Dia mendapatkan segalanya hanya dengan tetap menjadi manusia yang tahu batasannya. Dia menjatuhkan keserakahan bukan dengan senjata, tapi dengan membiarkan keserakahan itu memakan dirinya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita tentang psychology of enough atau psikologi kecukupan. Dalam dunia yang terus-menerus menyuruh kita untuk lebih, Abu Nawas adalah pengingat bahwa lebih tidak selalu berarti lebih baik. Orang serakah selalu kalah karena target mereka adalah sesuatu yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya manusia seperti waktu dan energi adalah terbatas. Saat Anda mengejar sesuatu yang tak terbatas dengan modal yang terbatas, Anda sedang melakukan investasi menuju kebangkrutan jiwa. Rahasia Abu Nawas adalah dia tahu kapan harus berhenti sebelum permainan menghancurkannya. Pesan moralnya jelas, orang cerdas tidak selalu menang dalam setiap perlombaan, tapi dia tahu permainan mana yang harus dihindari. Jangan terjebak dalam perlombaan yang dirancang oleh orang lain untuk mengeksploitasi nafsu Anda. Fokuslah pada apa yang benar-benar Anda butuhkan, bukan apa yang bisa Anda pamerkan. Karena pada akhirnya, seperti Tuan Kikir, kita semua hanya akan memiliki sebidang tanah kecil yang sama. Yang membedakan adalah warisan apa yang kita tinggalkan di atas tanah itu selama kita masih bernafas. Terima kasih telah menyimak rahasia Abu Nawas hari ini. Kisah ini mungkin sudah berusia ratusan tahun. Tapi bukankah ia terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang? Jika Anda merasa video ini memberikan sudut pandang baru tentang arti kesuksesan dan kecukupan, jangan lupa untuk menekan tombol like. Mari kita sebarkan pesan kebijaksanaan ini kepada lebih banyak orang, agar kita tidak terjebak dalam lomba tanah yang sia-sia di zaman modern ini. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apa satu hal yang sering Anda kejar, namun sebenarnya tidak Anda butuhkan? Mari kita berdiskusi dengan sehat. Jangan lupa subscribe untuk konten cerita dan analisa mendalam lainnya dari dunia Abu Nawas dan tokoh-tokoh hebat lainnya. Saya pamit, tetaplah bijak, tetaplah merasa cukup, dan sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya. Klik video di layar sekarang untuk melihat rahasia Abu Nawas lainnya yang tak kalah mengejutkan.